Assalamualaikum sahabat hikmah tersembunyi yang berbahagia. Bayangkan, di sebuah hutan sunyi yang pekat oleh kabut malam, terdengar jeritan seorang wanita renta. Tubuhnya terikat, mulutnya bergetar memohon belas kasihan. Namun di hadapannya, seorang pria muda dengan sorot mata dingin dan tangan berlumur tanah justru menimbun gundukan pasir ke tubuhnya yang lemah. Tangisan itu semakin lirih, tercekik dalam tanah yang menutupinya perlahan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan channel ini, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Pak Haji Arman, itulah nama pria yang menjadi sorotan utama dalam kisah ini. Usianya masih tergolong muda, baru menginjak awal 40-an. Wajahnya teduh, tubuhnya gagah, dan penampilannya selalu rapi dengan peci putih di kepala. Sejak pulang dari Tanah Suci, ia semakin dielu-elukan oleh warga desanya. Semua orang menunduk hormat setiap kali berpapasan dengannya, seolah menyambut cahaya kesucian. Di mata masyarakat, Arman adalah simbol kebaikan. Ia rajin ke masjid, suaranya sering terdengar mengaji, dan bicaranya penuh dengan petuah. Namun siapa sangka, di balik senyuman ramah itu, hatinya dipenuhi kesombongan yang perlahan membutakan nurani. Gelar haji yang melekat pada dirinya membuat Arman merasa lebih mulia dari orang lain. Ia mulai sulit menerima nasihat, dan semakin keras kepada orang-orang terdekatnya. Di rumah, istrinya sering menjadi saksi dari tabiat asli sang suami. Nada bicara Arman sering meninggi, apalagi jika berhubungan dengan mertuanya yang sudah renta. Sang ibu mertua, yang seharusnya dihormati, justru dianggapnya sebagai beban besar. Arman tak segan memperlihatkan wajah masam dan ucapan kasar kepada wanita tua yang seharusnya ia hormati layaknya orang tua sendiri. Namun semua itu tertutup rapat oleh citra baiknya di mata warga. Di luar rumah, Arman pandai menebar senyum. Ia sering terlihat duduk di serambi masjid sambil menasihati pemuda, bercerita tentang perjalanan hajinya, bahkan menekankan betapa besar pahala menolong sesama. Ironisnya, semua kata-kata itu tak pernah ia terapkan dalam kehidupannya sendiri. Hari demi hari, kehidupan Pak Haji Arman berjalan seolah tanpa celah. Warga menganggapnya panutan, bahkan anak-anak kecil memanggilnya dengan penuh hormat. Tapi di balik itu semua, ada rahasia kelam yang tak seorang pun menyangka. Sebuah rahasia yang kelak akan membuka jalan menuju azab paling mengerikan. Desa Sukamaju, tempat di mana Pak Haji Arman tinggal, adalah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan pepohonan rindang. Udara di sana masih segar. Suara burung berkicau setiap pagi menjadi pengiring semangat warga untuk memulai hari. Dari kejauhan, terlihat anak-anak kecil berlarian di jalan tanah, tertawa riang dengan kaki penuh debu. Suasana desa begitu damai, seakan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Warga desa hidup sederhana. Sebagian besar adalah petani yang berangkat ke sawah sejak matahari terbit. Ada juga yang berdagang di pasar, membuka warung kecil di pinggir jalan, atau beternak kambing dan ayam di belakang rumah. Kehidupan mereka berjalan dengan penuh rasa kebersamaan. Saat ada warga yang sedang panen, tetangga lain ikut membantu tanpa pamrih. Saat ada hajatan, semua tangan ikut sibuk menyiapkan hidangan. Kehangatan gotong royong itulah yang membuat desa ini selalu tampak hidup. Di sore hari, suara beduk maghrib menggema dari masjid tua yang berdiri megah di tengah desa. Masjid itu menjadi pusat kegiatan warga. Anak-anak mengaji di serambi, para bapak duduk melingkar mendengarkan ceramah, dan para ibu berkumpul sambil menyiapkan makanan ringan. Masjid seakan menjadi napas utama desa ini, tempat semua hati bersatu dalam ibadah dan doa. Di antara warga, sosok Pak Haji Arman sering menjadi sorotan. Penampilannya yang selalu rapi dan suaranya yang lantang membuat ia terlihat menonjol. Banyak orang merasa bangga karena desanya memiliki seorang haji muda. Mereka sering mendengarnya bercerita tentang Tanah Suci, tentang bagaimana rasanya tawaf mengelilingi Ka'bah, dan tentang doa-doa yang ia panjatkan. Warga mendengar dengan penuh takjub, seolah melihat cahaya kebaikan yang terpancar dari dirinya. Namun tidak ada yang tahu, di balik senyum ramahnya, hati Arman semakin keras. Setiap kali pulang dari masjid, ia kembali menjadi sosok yang berbeda. Di rumahnya, suasana sering berubah tegang. Istrinya memilih diam, tak berani melawan, sementara ibu mertuanya hanya bisa menunduk sabar menghadapi sikap menantu yang kasar. Malam di desa selalu tenang. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang terdengar. Tapi di rumah Arman, ketenangan itu seringkali sirna oleh suara bentakan.
Kadang kursi bergeser keras, pintu ditutup dengan kasar, hingga tangisan lirih sang mertua yang berusaha disembunyikan dari telinga tetangga. Semua itu tak pernah ada yang tahu, karena di luar rumah, Arman tetap dipandang sebagai orang mulia. Hari-hari berlalu, dan desa Sukamaju tetap terlihat damai. Tidak ada yang menduga bahwa di tengah kedamaian itu, sedang tumbuh sebuah bibit dosa besar. Sebuah rahasia kelam yang sewaktu-waktu akan terbuka, menghancurkan ketenangan desa kecil itu selamanya. Namanya Bu Hajah. Usianya sudah melewati 70 tahun, tubuhnya mulai membungkuk, rambutnya memutih, dan langkahnya tak lagi tegap. Meski renta, bibirnya tak pernah berhenti melantunkan doa. Hampir setiap malam ia terbangun di sepertiga akhir, mendirikan salat tahajud dengan penuh kehusyukan. Suaranya lirih, penuh kepasrahan, memohon ampun kepada Allah dan mendoakan anak cucunya agar selalu dalam lindungannya. Namun di balik doa-doa yang tulus itu, hidupnya justru dipenuhi kesepian. Sejak tinggal bersama menantunya, Bu Hajah sering merasa terasing. Ia jarang diajak bicara, bahkan sekadar dimintai pendapat. Hidupnya hanya berputar antara kamar sempit di sudut rumah dan sajadah lusuh tempat ia mengadu. Arman, menantunya, justru sering menampakkan wajah masam setiap kali berpapasan. Tidak jarang, kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Ia menganggap mertuanya hanya beban, penghalang dalam rumah tangganya. Bahkan ketika Bu Hajah mencoba membantu pekerjaan kecil, seperti menyapu halaman atau menyiapkan sayur di dapur, Arman selalu punya alasan untuk meremehkan. Ibu sudah tua, hanya bikin repot saja, ucap Arman suatu sore dengan nada tinggi. Kata-kata itu menusuk hati Bu Hajah. Ia hanya menunduk, matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tetap bergetar lirih. Semoga Allah mengampunimu, nak. Sementara istrinya, putri dari Bu Hajah, terjebak dalam dilema. Di satu sisi ia ingin membela ibunya, namun di sisi lain ia takut menghadapi amarah sang suami. Maka ia hanya bisa terdiam, membiarkan air mata jatuh tanpa suara setiap kali melihat ibunya diperlakukan kasar. Hari-hari terasa panjang bagi Bu Hajah. Di pagi hari, ketika warga desa sibuk dengan sawah dan ladang, ia hanya duduk di beranda rumah, memandang jauh ke arah pepohonan. Sesekali ia tersenyum kecil melihat anak-anak berlarian. Namun di dalam hatinya, ada luka yang dalam. Ia merasa tak lagi dianggap, seakan keberadaannya hanyalah bayangan yang tidak diinginkan. Tetangga sekitar sempat curiga melihat wajah lelah Bu Hajah. Tapi setiap ditanya, ia selalu menjawab dengan senyum, "Saya baik-baik saja." Padahal batinnya hancur. Hanya sajadah dan doa yang menjadi tempatnya bersandar. Tak seorang pun tahu, kesabaran wanita renta ini kelak akan berbuah menjadi saksi turunnya murka Allah kepada sang menantu durhaka. Karena air mata orang tua yang terzalimi tidak pernah sia-sia di hadapannya. Sore itu, suasana rumah Pak Haji Arman terlihat tenang. Angin berhembus pelan dari jendela, aroma sayur bening yang dimasak Bu Hajah menyebar ke seluruh ruangan. Dengan langkah pelan, wanita tua itu membawa mangkuk berisi masakan sederhana ke meja makan. Tangannya sedikit gemetar, namun wajahnya tetap penuh senyum. "Silakan makan, nak, ini ibu masakan sayur kesukaanmu," ucapnya lirih sambil meletakkan mangkuk di hadapan Arman. Namun bukannya berterima kasih, Arman justru memasang wajah masam. Alisnya mengernyit, suaranya meninggi. "Sayur lagi? Ibu kira saya ini mau hidup dengan makanan orang miskin terus?" teriaknya sambil menggebrak meja. Mangkuk sayur berguncang, kuahnya hampir tumpah. Bu Hajah tertegun. Matanya memerah menahan perih, tapi ia tetap mencoba tersenyum. "Maaf, nak. Hanya ini yang ibu bisa masak. Uang belanja juga terbatas." Perkataan itu justru semakin memanaskan hati Arman. Ia berdiri, menatap tajam ke arah mertuanya, lalu menendang kursi hingga bergeser keras. Suara bentakan memenuhi rumah yang semula hening. "Selalu alasan, selalu merepotkan. Kalau bukan karena kamu, hidup saya akan lebih baik." Istrinya yang sejak tadi hanya berdiri di sudut ruangan, mencoba menenangkan. "Bang, sudahlah, jangan marah pada ibu," pintanya lirih sambil menahan tangis. Namun Arman menoleh dengan mata melotot. "Kamu diam saja. Jangan ikut campur," bentaknya. Bu Hajah hanya bisa menunduk. Hatinya tercabik, tubuhnya lemas. Air matanya jatuh, namun bibirnya tetap bergetar melantunkan doa. "Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada hamba MU yang lemah ini." Tetapi bagi Arman, doa itu justru terdengar mengusik. Ia menutup telinganya,
lalu meninggalkan meja makan dengan langkah kasar, membiarkan ibunya terisak sendirian. Sejak hari itu, suasana rumah semakin sering diwarnai pertengkaran. Hal-hal kecil menjadi pemicu amarah besar. Dari makanan yang sederhana, hingga suara lirih doa di malam hari, semuanya membuat Arman merasa terganggu. Sedikit demi sedikit, kebencian itu tumbuh menjadi bara yang siap meledak kapan saja. Warga desa yang bertemu Arman di luar rumah tetap melihatnya sebagai sosok alim dan bijak. Mereka tidak tahu, di balik pintu rumah itu sedang tumbuh gelombang amarah yang suatu saat akan menenggelamkan segalanya. Sejak pulang dari Tanah Suci, Pak Haji Arman semakin larut dalam kebanggaan. Ia sering berjalan keliling desa dengan pakaian serba putih, peci menempel rapi di kepala, dan jubah bersih yang menjuntai hingga lutut. Warga yang berpapasan selalu menyapa dengan hormat. Anak-anak kecil berlari menyebut, "Pak Haji, Pak Haji," sambil tersenyum. Arman membalas dengan anggukan, namun di dalam hatinya ada rasa puas yang mengembang. Ia merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Bahkan dalam setiap percakapan, Arman tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyebut status hajinya. Ketika di Tanah Suci, saya melihat betapa banyak orang yang berdoa, namun hanya sedikit yang benar-benar ikhlas. Ucapnya suatu sore di serambi masjid, sambil menatap pemuda-pemuda desa. Warga mengangguk-angguk, terpukau mendengarkan. Tak ada yang menyadari bahwa ucapannya itu syarat dengan kesombongan. Di balik sikap ramah di hadapan orang banyak, Arman semakin kasar kepada mertuanya. Bu Hajah semakin jarang keluar kamar, hanya terdengar suara batuk dan doa lirihnya yang menembus kesunyian malam. Namun bagi Arman, suara itu justru dianggap sebagai gangguan. Sudah tua, kerja tak bisa, masak pun tak becus. Apa gunanya tinggal di rumah ini? Ucapnya sini setiap kali berpapasan. Kesombongan itu merasuk ke dalam setiap sendi kehidupannya. Ia merasa segala sesuatu harus berjalan sesuai keinginannya. Saat ada tetangga yang tak menunduk saat berpapasan, wajahnya berubah masam. Saat ada anak-anak yang tak memberi salam, ia langsung menegur dengan suara lantang, seakan semua orang wajib memuliakannya. Istrinya hanya bisa terdiam, menahan perih melihat perubahan suaminya. Dulu ia menikah dengan Arman karena yakin ia sosok yang beriman. Tapi kini, semakin hari ia melihat bahwa kebaikan itu hanyalah topeng. Di balik gelar haji yang diagungkan warga, tersembunyi hati yang hitam, penuh amarah dan kesombongan. Malam demi malam, Arman tidur dengan rasa puas karena merasa dirinya dimuliakan. Tapi ia tidak tahu, doa-doa lirih yang keluar dari bibir mertuanya telah mengetuk pintu langit. Air mata seorang ibu yang terzalimi tidak pernah sia-sia. Dan kesombongan, sekecil apapun, adalah api yang suatu saat akan membakar pemiliknya sendiri. Malam itu langit desa Sukamaju tampak gelap pekat. Angin berhembus kencang, dedaunan bergoyang, dan suara anjing menggonggong terdengar dari kejauhan. Di dalam rumah sederhana itu, suasana hening. Semua penghuni tertidur, kecuali satu sosok renta yang duduk di atas sajadah lusuh. Bu Hajah, dengan tubuh rapuhnya, bangkit menunaikan salat tahajud. Kakinya gemetar, namun hatinya teguh. Lirih ia membaca doa, meneteskan air mata di setiap sujud. Tangannya terangkat tinggi, memohon kepada Allah agar anak dan menantunya diberi keselamatan. Meski diperlakukan kasar, ia tetap mendoakan yang terbaik. Namun suara lirih itu ternyata menusuk telinga Arman. Ia terbangun, wajahnya muram, dadanya sesak oleh amarah. Dengan langkah kasar, ia menghampiri ruang kecil tempat mertuanya beribadah. "Sudah malam begini, kenapa ribut terus? Apa kau tidak tahu aku mau tidur?" bentaknya lantang. Bu Hajah menoleh dengan wajah pucat, air matanya masih menetes. "Maafkan ibu, nak. Ibu hanya salah. Ibu tak bermaksud mengganggu." Suaranya bergetar penuh ketakutan. Namun bukannya tenang, Arman semakin marah. Dadanya naik turun, matanya merah menyala. "Salat, salat. Setiap malam hanya membuat gaduh. Kau pikir doa-doa itu akan mengubah hidupku?" Dengan tiba-tiba, Arman menendang tubuh rapuh mertuanya hingga terjatuh. Sajadah lusuh itu terlipat, tubuh Bu Hajah terbanting ke lantai. Suara rintihannya terdengar memilukan. Istrinya yang terbangun karena suara gaduh segera berlari menghampiri. "Bang, cukup. Jangan sakiti ibu," serunya sambil menangis. Namun Arman mendorong istrinya hingga tersungkur. "Kau diam. Jangan ikut campur." Bu Hajah mencoba bangkit, tangannya gemetar menopang tubuh.
Ia menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca, lalu berucap lirih, "Nak, jangan kau zalimi orang tua. Azab Allah itu nyata." Ucapan itu bagai cambuk, namun Arman justru semakin murka. Ia menatap mertuanya dengan dingin, wajahnya dipenuhi kebencian. Malam itu, amarahnya sudah tak lagi bisa terbendung. Hatinya yang hitam telah mengalahkan semua rasa belas kasihan. Dan sejak malam itu, Arman mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih kejam, sesuatu yang akan menggetarkan seluruh desa ketika kebenarannya terungkap. Malam itu bulan bersembunyi di balik awan tebal, hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menemani. Rumah Pak Haji Arman tampak sunyi, namun di dalamnya tersimpan sebuah peristiwa kelam yang tak pernah dibayangkan siapapun. Dengan wajah penuh amarah, Arman mengikat tangan mertuanya menggunakan tali kasar. Bu Hajah merintih, tubuhnya yang lemah tak mampu melawan. "Nak, jangan lakukan ini, tolong," ucapnya terbata, air matanya jatuh membasahi pipi yang keriput. Namun hati Arman sudah buta. Ia menarik tubuh renta itu dengan kasar, menyeretnya melewati lantai tanah rumah, keluar menuju gelapnya malam. Istrinya yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis keras, memohon agar suaminya berhenti. Tapi Arman tak menghiraukan, bahkan menepis tangisan itu dengan bentakan. "Kau diam, jangan ikut campur, atau kau yang akan kuseret juga." Bu Hajah terhuyung, kakinya terseret tanah, pakaiannya lusuh penuh debu. Sesekali ia tersandung batu, jatuh, lalu dipaksa berdiri kembali oleh tarikan tangan kejam menantunya. Suara ranting patah dan daun kering yang terinjak menjadi saksi perjalanan gelap itu. Mereka tiba di pinggiran hutan. Pohon-pohon besar menjulang, bayangan hitam menutup jalan, dan udara terasa dingin menusuk. Bu Hajah hampir tak sanggup melangkah. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar. "Nak, ingatlah, aku ini ibu dari istrimu. Aku juga sudah seperti orang tuamu sendiri." Suaranya lirih memohon. Namun Arman menoleh dengan tatapan membara. "Cukup. Kehadiranmu hanya membawa sial dalam hidupku," bentaknya. Dengan tenaga yang tersisa, ia terus menyeret tubuh renta itu semakin jauh ke dalam hutan, semakin jauh dari jangkauan penduduk desa. Malam itu, suara tangisan seorang ibu tua berpadu dengan desir angin, membentuk simfoni pilu yang tak seorang pun mendengar. Di antara kegelapan hutan itu, Arman telah menyiapkan niat busuknya. Ia tidak hanya ingin mengusir, tapi mengakhiri kehidupan wanita tua yang selama ini dianggapnya beban. Dan tak lama lagi, kebengisan itu benar-benar akan terjadi. Di tengah hutan yang gelap, hanya ada suara angin malam yang menusuk dan ranting berderak diterpa hembusan. Pak Haji Arman berhenti di sebuah lahan kosong yang tanahnya lembab. Nafasnya terengah, matanya menyala penuh kebencian. Ia melepaskan ikatan tali di pundaknya, lalu mulai menggali tanah dengan tangan dan skop kecil yang dibawanya. Setiap skop tanah yang terangkat terdengar berat, seakan langit dan bumi pun enggan menjadi saksi. Sementara itu, Bu Hajah hanya bisa terduduk lemah. Tangannya masih terikat, tubuhnya gemetar, dan matanya berkaca-kaca menatap menantunya. "Nak, tolong, jangan lakukan ini. Aku hanya ingin menghabiskan sisa umur dengan tenang," suaranya lirih bergetar. Namun Arman tak mendengar. Hatinya telah tertutup rapat oleh amarah. Setelah lubang cukup dalam, ia menarik tubuh tua itu dan memaksanya masuk ke dalam galian. Bu Hajah tersungkur, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Air matanya terus menetes, membasahi tanah yang dingin. Dengan suara parau, ia masih sempat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba MU. Jangan hukum anak dan cucuku karena dosa menantu ini. Hamba ridho meski dizalimi." Doa itu membuat tangan Arman sedikit terhenti. Namun hanya sebentar, rasa benci kembali menutup nuraninya. Dengan keras, ia mulai menimbun tanah ke atas tubuh mertuanya. Segenggam demi segenggam tanah menutupi wajah Bu Hajah. Tangisannya berubah menjadi jeritan lirih. Tubuhnya menggeliat, mencoba melepaskan diri, namun tak berdaya. "Nak, tolong, aku sesak." Suara itu makin pelan, tenggelam bersama timbunan tanah. Sampai akhirnya, hanya gundukan tanah yang tersisa. Angin malam berhembus membawa kesedihan yang tak seorang pun tahu. Di bawah gundukan itu, seorang wanita tua terkubur hidup-hidup oleh menantu yang baru saja pulang dari tanah suci. Arman berdiri di atas tanah yang masih basah. Nafasnya berat, wajahnya dipenuhi keringat, namun hatinya justru merasa lega. Ia menatap hutan gelap dengan tatapan puas, seakan perbuatannya baru saja menyelesaikan sebuah masalah besar. Namun ia tidak tahu
Malam itu bukanlah akhir dari penderitaan Bu Hajah, melainkan awal dari murka Allah yang perlahan turun menimpanya. Keesokan paginya, suasana desa Sukamaju tampak seperti biasa. Matahari bersinar hangat, burung-burung berkicau, dan warga mulai beraktivitas. Tidak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya telah terjadi peristiwa mengerikan di tengah hutan. Pak Haji Arman keluar dari rumah dengan pakaian rapi. Ia mengenakan jubah putih, peci bersih menempel di kepalanya, dan membawa tasbih yang selalu ia putar-putar dengan jari. Wajahnya terlihat teduh, seolah tidak ada beban. Bahkan senyumnya tetap ia tebarkan pada tetangga yang menyapa. Subhanallah, Pak Haji semakin bercahaya saja setelah pulang haji, kata seorang warga yang berpapasan. Arman tersenyum tipis. Alhamdulillah, semua ini karena karunia-Nya, jawabnya tenang, meski hatinya dipenuhi kesombongan. Siang harinya, ia terlihat duduk di serambi masjid. Beberapa pemuda mendekat, mendengarkan ceramah kecil darinya. Arman bercerita panjang lebar tentang pengalaman di Tanah Suci, tentang bagaimana beratnya menahan godaan, dan betapa besar pahala orang yang ikhlas. Para pemuda itu mengangguk-angguk kagum, seakan melihat seorang ulama yang suci. Tidak ada yang tahu, di balik tutur katanya yang manis, tangan yang berputar dengan tasbih itu adalah tangan yang semalam menimbun tubuh Renta ke dalam tanah. Sementara itu, istrinya hanya bisa terdiam di rumah. Air matanya tidak berhenti menetes sejak malam itu. Ia tahu apa yang telah dilakukan suaminya, namun lidahnya keluh untuk menceritakan pada orang lain. Ketakutan mengekang dirinya, sementara rasa bersalah menghantui batinnya. Hari-hari berikutnya berjalan seolah normal. Arman masih bergaul dengan warga, menghadiri pengajian, bahkan terkadang memberi sumbangan kecil di masjid. Semua itu semakin membuat warga percaya bahwa ia adalah haji muda yang mulia. Namun di balik semua kepura-puraan itu, tanda-tanda azab sudah mulai menghampiri. Langkahnya yang tampak gagah perlahan akan digantikan oleh goyahnya kaki, dan senyum penuh kesombongan itu akan segera berubah menjadi jeritan kesakitan yang tak tertahankan. Hari Jumat pagi, matahari baru saja naik di langit desa Sukamaju. Warga berbondong-bondong menuju masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Di antara kerumunan itu, Pak Haji Arman berjalan tegap, menenteng peci putihnya dengan penuh percaya diri. Seperti biasa, ia masuk lebih awal. Di serambi masjid, ia masih sempat tersenyum kepada beberapa jamaah, seakan menunjukkan wibawanya. Insya Allah, pagi ini kita mendapat keberkahan, ucapnya sambil memegang tasbih di tangan. Semua orang mengangguk, tidak ada yang tahu dosa besar yang tersembunyi dalam dirinya. Saat hendak berwudu, Arman melangkah menuju tempat penampungan air di belakang masjid. Lantai semen yang basah dan licin terkena cipratan air tidak ia hiraukan. Dengan tergesa, ia mengangkat sarungnya sedikit lalu melangkah. Namun tanpa disangka, kakinya terpeleset. Tubuhnya kehilangan keseimbangan, lalu jatuh menghantam lantai dengan keras. Suara kepalanya membentur membuat beberapa jamaah menoleh kaget. Pak Haji! Astagfirullah, Pak Haji jatuh, seru seorang warga. Arman mengerang kesakitan. Tangannya berusaha meraba bagian belakang kepala yang terasa nyeri luar biasa. Wajahnya pucat, keringat dingin mulai membasahi pelipis. Jamaah lain segera menolong, mengangkat tubuhnya, lalu membaringkannya di serambi. Istirahat dulu, Pak Haji. Mungkin hanya terkilir, ucap seorang bapak menenangkan. Tapi Arman tahu, rasa sakit di kepalanya jauh lebih dari sekadar terkilir. Nyeri itu menusuk dalam, membuat penglihatannya berkunang-kunang. Meski begitu, ia tetap mencoba tersenyum di hadapan warga. Tidak apa-apa, hanya sedikit terpeleset, ucapnya pelan, meski napasnya tersengal. Hari itu ia pulang dengan langkah goyah. Istrinya menyambut dengan wajah panik, tapi Arman menepis kekhawatiran itu. Aku baik-baik saja, katanya singkat. Padahal rasa sakit di kepalanya terus menghantam, makin lama makin dalam. Sejak saat itu, kehidupannya tak lagi sama. Rasa sakit itu perlahan menjadi pintu awal datangnya azab. Sebuah balasan yang akan semakin hari semakin nyata, hingga akhirnya menenggelamkan dirinya dalam siksaan yang tak tertahankan. Sejak hari itu, tubuh Pak Haji Arman tidak pernah benar-benar pulih. Rasa sakit di kepalanya semakin hari semakin menjadi-jadi. Awalnya hanya pusing, tapi lama-kelamaan ia merasa seakan ada sesuatu yang menghantam dari dalam. Tidurnya gelisah. Setiap malam ia terbangun sambil mengerang menahan nyeri. Istrinya berusaha merawat sebaik mungkin. Obat dari mantri desa diberikan, pijatan tradisional pun dicoba. Namun semua sia-sia.
Nyeri itu tak kunjung reda. Tubuh Arman semakin lemah, langkahnya goyah, dan suaranya berubah parau. "Bang, bertahanlah, sabar ya," bisik istrinya lirih sambil mengusap keringat dingin yang terus bercucuran. Tapi Arman justru menepis tangan itu dengan kasar. "Diam kau! Jangan banyak bicara," bentaknya, meski tubuhnya sudah hampir tak sanggup duduk. Di luar rumah, warga desa mulai berbisik-bisik. Mereka heran melihat perubahan Arman yang mendadak sakit parah. Padahal baru pulang haji, kenapa tiba-tiba begini? Tanya seorang bapak. "Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan," jawab yang lain penuh tanda tanya. Sementara itu, Bu Hajah yang sudah tidak ada di rumah, seakan menjadi bayangan yang menjerit di hati setiap orang. Tidak ada yang tahu nasibnya, tapi entah mengapa, sakit Arman terasa seperti balasan dari doa-doa yang pernah ia panjatkan. Siang berganti malam, tubuh Arman makin lemah. Ia tak lagi mampu berjalan ke masjid. Yang tersisa hanya jeritan kesakitan di dalam rumahnya. Suaranya menggema hingga terdengar oleh tetangga. Anak-anak kecil menutup telinga karena takut mendengar raungan itu. Setiap kali rasa sakit menyerang, Arman memegangi kepalanya erat-erat, berguling di lantai, bahkan menghantamkan tangan ke dinding. Wajahnya pucat, matanya merah, bibirnya bergetar menahan perih yang tak tertahankan. Namun meski tubuhnya tersiksa, hatinya tetap keras. Tidak ada kata maaf, tidak ada penyesalan. Yang keluar hanya sumpah serapah dan amarah. Hari-hari berikutnya, ia hanya bisa terbaring di atas kasur tipis, menatap langit-langit rumah dengan wajah meringis. Setiap detik baginya adalah siksaan. Tubuhnya makin kurus, suaranya makin lemah, tapi nyeri itu terus menghantam tanpa henti. Azab Allah telah mulai menampakkan wujudnya. Dan itu baru permulaan. Malam itu udara di desa Sukamaju terasa berat. Langit mendung menutup bulan. Suara serangga malam pun seakan terdiam. Di dalam rumah Pak Haji Arman, terdengar jeritan memilukan yang memecah kesunyian. Arman terbaring di atas kasur tipis. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, keringat dingin mengucur deras. Tangannya meraba-raba kepalanya yang terus dihantam rasa sakit. Suaranya parau, memekik kesakitan. "Aargerg, kepalaku pecah," teriaknya berguling di lantai. Istrinya berusaha menenangkan, tapi tangisnya pecah melihat kondisi suaminya. "Bang, sabarlah, istighfar, Bang," bisiknya. Namun Arman justru menepis dengan kasar. "Diam kau. Semua ini salahmu. Semua salah hidupku yang penuh beban." Tangis sang istri semakin pecah. Hatinya remuk melihat lelaki yang dulu ia cintai kini berubah menjadi manusia yang keras hati, bahkan diambang kematian. Jeritan Arman semakin keras hingga terdengar ke rumah-rumah tetangga. Warga mulai berdatangan, sebagian berdiri di luar rumah dengan wajah cemas. Mereka saling berbisik, "Sepertinya azab Allah sudah menimpa Pak Haji," ucap seorang bapak tua lirih. Yang lain hanya mengangguk, tak berani bicara banyak. Tubuh Arman menggeliat tak tentu arah. Kedua kakinya menghentak-hentak, tangannya mencakar-cakar dinding hingga meninggalkan bekas. Suaranya berubah menjadi raungan panjang, seperti binatang yang terluka. Di sela jeritannya, kadang ia berhalusinasi. "Bu, jangan dekati aku, jangan tatap aku begitu," katanya terbata, seolah melihat sosok mertuanya yang datang menagih keadilan. Matanya melotot ketakutan, tubuhnya gemetar, mulutnya bergetar hebat. Istrinya menutup wajah dengan kain, tak sanggup melihat penderitaan itu. Air matanya mengalir deras, namun doa tak henti ia panjatkan. "Ya Allah, ampuni suamiku, ampuni segala dosanya." Namun malam itu doa terasa tak sanggup menembus. Jeritan Arman semakin lemah, namun siksaan di wajahnya semakin jelas. Napasnya tersengal, matanya sayu, tapi wajahnya meringis penuh perih. Seluruh desa seakan tahu, waktu itu semakin dekat. Hanya tinggal hitungan hari, bahkan mungkin jam, sebelum ajal benar-benar menjemput lelaki yang telah menzalimi mertuanya. Hari itu matahari tertutup mendung. Udara di desa Sukamaju terasa pengap, seolah alam ikut menahan napas. Di dalam rumah, tubuh Pak Haji Arman semakin lemah. Matanya cekung, bibirnya kering pecah-pecah, napasnya tersengal. Namun rasa sakit di kepalanya justru semakin menggila, membuat tubuhnya terus menggeliat di atas kasur. Istrinya duduk di samping, menggenggam tangan suaminya yang dingin. Air matanya tak henti mengalir. "Bang, istighfar, sebut nama Allah, mungkin ini sudah saatnya," ucapnya lirih. Tapi Arman tak sanggup.
Mulutnya hanya bergetar, suaranya parau. Sakit, sakit sekali, kepalaku terbakar, tubuhku seperti digigit ribuan semut. Aku tidak tahan. Jeritnya menggema hingga terdengar keluar rumah. Beberapa warga yang berkumpul di luar hanya bisa menggeleng. Mereka tak kuasa masuk, tapi bisikan-bisikan semakin jelas. Ini balasan Allah, tidak ada sakit tanpa sebab, kata seorang ibu tua lirih. Arman menggeliat semakin liar. Kedua tangannya mencakar-cakar udara, seolah menepi sesuatu yang tak terlihat. Jangan tarik aku, jangan, teriaknya, matanya melotot ketakutan. Seakan ia sedang melihat sosok gaib yang menjemputnya dengan wajah mengerikan. Detik demi detik berlalu. Napasnya semakin pendek, wajahnya memerah lalu membiru. Jeritan terakhir keluar dari tenggorokannya, panjang dan menyayat hati. Arghah. Lalu tubuhnya mendadak kaku. Matanya terbuka lebar, membeku dengan sorot ketakutan. Mulutnya ternganga, wajahnya meringis penuh penderitaan. Semua yang melihat hanya bisa bergidik ngeri. Pak Haji Arman menghembuskan napas terakhirnya dalam kondisi penuh siksaan. Tidak ada senyum, tidak ada ketenangan. Yang tersisa hanyalah wajah pucat dengan mata terbelalak, seolah menjadi saksi bisu betapa pedihnya azab dunia sebelum azab akhirat menanti. Tangisan istrinya pecah. Ia memeluk tubuh suaminya yang dingin, menjerit sejadi-jadinya. Sementara warga hanya bisa saling pandang, sebagian menunduk, sebagian lagi bergumam lirih, Allah Maha Adil. Namun penderitaan Arman belum berhenti di sini. Justru, tragedi berikutnya akan membuat seluruh desa geger ketika jenazahnya hendak dimakamkan. Hari itu langit desa Sukamaju tampak kelabu. Awan hitam menggantung rendah, seakan menekan seluruh suasana desa. Dari kejauhan, suara guntur samar terdengar meski hujan belum turun. Rumah Pak Haji Arman dipenuhi warga yang datang melayat. Jenazah Arman terbaring kaku di ruang tengah. Wajahnya pucat, matanya sudah terpejam, namun garis meringis masih jelas tergambar. Istrinya duduk di samping sambil menangis terseduh, sementara beberapa tetangga berusaha menenangkan. Tenanglah, Bu, ikhlaskan saja. Semua ini sudah takdir, ucap seorang ibu. Namun tangis itu tak juga reda. Air mata seakan tidak pernah habis, jatuh membasahi kain kafan yang menutupi tubuh Arman. Siang itu jenazah mulai dimandikan. Namun suasana berbeda dari biasanya. Air yang disiram ke tubuh Arman terasa berat, bahkan sebagian warga yang membantu merasa mual saat menyentuhnya. Beberapa berbisik lirih, tubuhnya dingin, tapi aneh, seperti kaku menolak disentuh. Setelah dimandikan, jenazah dibungkus dengan kain kafan putih. Suara takbir terdengar saat disalatkan di masjid, namun hati para jamaah terasa diliputi rasa ganjil. Angin berhembus kencang dari jendela masjid, membuat kain kafan bergoyang perlahan. Beberapa anak kecil ketakutan, bersembunyi di balik punggung orang tua mereka. Ketika keranda diangkat, suasana semakin mencekam. Langkah para pengusung terasa berat, seolah keranda penuh beban. Astagfirullah, kenapa rasanya berat sekali? Keluh seorang pemuda yang memikul di depan. Warga desa mulai berbisik-bisik, menyadari ada sesuatu yang tak wajar. Langit yang makin gelap, angin yang berputar kencang, dan suasana hati yang gelisah seakan menjadi pertanda buruk. Namun prosesi tetap berjalan. Keranda diangkat, dibawa menuju jalan tanah menuju pemakaman desa. Warga beriringan di belakang, sebagian membaca doa, sebagian hanya menunduk dengan wajah cemas. Tak ada yang tahu, kejadian yang akan menggemparkan seluruh desa sudah menunggu di depan. Bukan hanya kematian yang tragis, tapi penghinaan terakhir yang akan menimpa jenazah Arman. Iringan jenazah Pak Haji Arman perlahan memasuki jalan setapak menuju pemakaman desa. Langit semakin pekat, awan hitam menutup matahari, dan udara terasa pengap. Warga berjalan dengan langkah cepat, berharap segera memakamkan agar cuaca tak makin buruk. Namun sesampainya di dekat pemakaman, tiba-tiba terdengar dengungan aneh dari arah pepohonan. Suara itu makin lama makin keras, seperti ribuan lebah yang marah. Warga mulai saling pandang, wajah mereka pucat. Apa itu? Suara apa? Tanya seorang bapak dengan nada bergetar. Tak lama kemudian, sekumpulan besar tawon hitam beterbangan dari balik semak. Mereka berputar-putar di udara, lalu menyerbu ke arah keranda yang berisi jenazah Arman. Dengungan keras bercampur dengan teriakan panik warga. Lari! Tawon! Astagfirullah! Jerit seorang pemuda meletakkan keranda. Tubuhnya sudah disengat di lengan.
Darah keluar dari bekas luka, membuatnya menjerit kesakitan. Keranda pun jatuh ke tanah. Kain kafan bergoyang keras ketika ratusan tawon hinggap di atasnya, menyengat tubuh jenazah tanpa henti. Suara dengungan bercampur dengan suara teriakan warga yang berhamburan menyelamatkan diri. Tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisa melihat dari jauh bagaimana kain kafan mulai robek oleh sengatan tajam. Tubuh jenazah Arman yang sudah kaku tampak membiru. Wajahnya membengkak, bibirnya hitam dipenuhi bekas sengatan. Suasana berubah mencekam. Anak-anak menangis histeris. Para ibu menutup wajah dengan kain, sementara para bapak hanya bisa bergidik ngeri. Tak seorang pun berani menolong. Ini azab Allah, azab bagi orang yang menzalimi orang tua, ucap seorang kiai desa dengan suara bergetar. Semua yang hadir hanya bisa menunduk, merasakan ketakutan yang menusuk ke hati. Jenazah Arman akhirnya terkubur bukan dengan doa khusyuk, melainkan dengan hinaan di hadapan seluruh warga. Tubuhnya dikerumuni tawon, wajahnya membengkak mengenaskan, dan namanya tercatat sebagai haji muda yang mati dalam azab. Begitulah akhir tragis seorang menantu durhaka yang tega mengubur mertuanya hidup-hidup. Doa seorang ibu yang dizalimi naik ke langit, dan balasan dari Allah turun tanpa bisa ditolak.